Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 25 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Jumpa kembali para pencinta Fresh Juice. Dengan sukacita kami akan sharingkan pengalaman kami mengenai kisah dalam kitab suci. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami tidak mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah orang meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata lagi kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, pertandingan bola, kejuaraan bola dunia ini, baru selesai, seru sekali ya. Saya perhatikan pada saat mencetak gol ada dua macam orang. Pertama, dia langsung mengangkat tangan, berseru dan menepuk-nepuk dada, memperlihatkan kepada manajer dan pelatih-pelatihnya, "Akulah yang cetak gol." Itu yang satu. Tipe yang kedua, dia kemudian mengangkat tangannya kedua, menunjuk ke arah atas, dan dia melihat ke atas bahwa ini untuk Tuhan. Karena Tuhan saya bisa melakukan gol. Nah, kisah-kisah seperti ini dapat kita lihat juga pada renungan berikut ini. Mari kita lihat. Dari Injil tadi saya teringat bagaimana awal-awal pelayanan saya. Tahun 1986 kira-kira itu. Saat-saat mau melayani demikian bisa terjadi juga cara pikir duniawi atau cara pikir kerajaan Allah. Seperti dalam Injil tadi, Yesus menegur. Rupanya terjadi juga pada saya yang sedang belajar melayani. Suatu saat, ini pengalaman. Sedang pelayanan bersama seorang teman senior, berangkat ke satu kota yang besar, kemudian biasalah itu pelayan itu dengan baju batik, kami sudah berangkat batik,
disambut dari mana? Jakarta. Wah, disambut, diajak makan, tinggal di rumah yang layak, yang bagus-bagus, bukan layak lagi, keren-keren, yang menampung itu. Sudah kami terima segala berkat-berkat luar biasa itu. Makan berlimpah-limpah, yang enak-enak, yang jarang kita makan di Jakarta, karena ini tempat orang-orang besar sedang menunggu hamba Tuhan datang. Melayanilah kami. Selesai pelayanan, biasanya 1 minggu di situ. Tiap hari ada pelayanan, setelah pelayanan sudah pulang. Begitu pulang, dapat berkat, persembahan kasih untuk Bapak Yopi Tarore. Terima kasih atas pelayanannya. Wah, begitulah. Kemudian menuju airport, dapat oleh-oleh macam-macam. Ini dari saya untuk ibu, ini dari si Anu, ini bawanya repot. Saya pikir, ini luar biasa ya melayani Tuhan seperti ini. Dapat pujian, dapat berkat materi. Apalagi yang kurang itu. Begitu tiba Jakarta, saya pikir lain kali kalau pergi nggak mau berantakan begini. Mesti bawa kantong supaya tidak berantakan. Berangkatlah pada undangan yang kedua. Undangan kedua saya sendiri yang diundang. Saya sendiri, kemudian mulai pelayanan mulai dijemput sama sopirnya. Kemudian mulai makan dan sebagainya, antar pulang, sopir yang antar pulang. Sudah bukan tuan rumah lagi, tapi sopir yang mau pulang. Begitu selesai pelayanan, pulang. Sampai airport, sopir tidak ada titipan oleh-oleh seperti dulu. Padahal saya sudah titip apa tadi? Di kantong belanja yang dilipat-lipat itu. Bisa buka, bisa isi banyak supaya rapi. Tapi nggak ada yang dibawa pulang. Nah, di situ saya mulai kecewa. Inilah cara pikir dunia. Inilah mental orang duniawi. Muncul di saya. Kok nggak kayak dulu ya? Dulu dapat oleh-oleh. Kok nggak kayak dulu yang antar jemput tuan rumah loh. Ngobrolnya enak sekali, orang-orang rohani, ya, di mobil. Ini sopir, ngobrolnya sama sopir. Berapa tahun kamu kerja di sini? Bagaimana suasana kerja sini? Enak ya, kota ini ya. Beda sekali. Bawa pulang juga nggak ada oleh-oleh. Kenapa beda banget ya? Rupanya mereka melihat yang dilayani siapa ini? Yopi, anak kemarin yang baru mulai pelayanan, baru belajar. Saya pikir-pikir wajar juga ya. Orang-orang besar-besar itu malas melayani anak-anak baru pelayanan begini, baru umur 30-an begini. Sudah. Ini cara pandang dunia. Saya pun pakai cara pandang dunia, kekecewaan. Bahkan ada iri hati. Kok dulu dapat oleh-oleh sama si senior saya, si A itu, kok sekarang nggak ada? Nah, sekarang bagian kedua. Kesaksian kedua, setelah belasan tahun saya melayani, kemudian saya dapat jabatan untuk membangun kepemudaan dari satu organisasi rohani. Kepemudaan tingkat nasional. Saya berusaha setelah 5 tahun, sudah berjalan, ada pertemuan nasionalnya, sudah berjalan dengan baik. Tahu-tahu, singkat cerita aja ya, ada beberapa orang yang mau kup saya untuk mengambil jabatan. Dan dibantu oleh seorang pimpinan. Nah, saya bingung kok ada begini ya. Saya pikir orang rohani kan sudah kudus-kudus. Ya saya pun lagi belajar demikian dan terus belajar sampai sekarang. Diproses sampai sekarang oleh Tuhan. Saya pikir kan sudah begitu beda. Anda tahu, rupanya mau dikup dalam suatu pertemuan. Akhirnya ketahuan mereka mau kup saya, mau ambil jabatan saya. Saya ketemu sama mereka, saya bilang, ini teman-teman semua, nggak usah repot kok. Kalau mau jabatan saya, sekarang pun saya serahkan. Asal dikehendaki oleh pengurus nasional yang ada sekarang. Kita kan lagi pertemuan nasional ini.
Akhirnya pertemuan dengan eh, pimpinan-pimpinan nasional, bertemu begitu. Pertemuan mereka goyang kepala. Tidak ada cara begini. Tidak ada cara-cara begini. Ini rohani. Kalau mungkin cara politik ya begini, tapi ini cara rohani. Maksudnya begitulah. Akhirnya bubar pertemuan. Tidak ada hasil untuk kup itu. Tapi saya sudah berpikir kalau mau diambil, ambil saja. Saya tidak minta, bahkan saya tidak digaji. Ini rohani, tidak digaji. Saya diminta tolong untuk ini. Kau mau ambil, ambil aja. Malah syukur kepada Allah. Berarti saya bebas tugas, bisa kerja yang lain kan. Saya masih bisnis. Sampai sekarang saya umur sekian masih bisnis. Walaupun kecil-kecilan, cari makan sendiri. Karena saya mau melayani Tuhan, saya tidak mau meminta-minta. Dan memang Tuhan berkati. Sesuai Matius 6. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam bekerja juga, bekerja dalam kebenarannya. Ya, bahwa kita ini dicukupkan. Asal kita mau bekerja, rupanya betul. Jadi Tuhan itu sampai sekarang, mau kemanapun. Saya pelayanan. Saya senang sekali ke desa-desa, pelayanan di desa-desa. Di pulau-pulau lain, di Nusantara ini, dan Tuhan cukupkan. Saya bersyukur. Itu rupanya beda setelah dari awal saya sama sekarang beda kepelayanan itu. Awal saya mencari kepujian. Awal saya mencari dihormati. Awal saya mencari kalau dapat jabatan bagus. Tapi setelah di proses-proses Tuhan, nah, cara pemikiran, mental kerajaan Allah muncul. Yaitu, semua untuk Tuhan. Semua kemuliaan Tuhan. Semua milik Tuhan. Sampai napas ini, tubuh ini milik Tuhan. Kita hanya pinjam. Jadi, gak boleh banyak tingkah deh. Ya, Yesus sudah memberi contoh. Dia mengambil rupa seorang hamba, pelayan, bahkan membasuh kaki para muridnya. Kerendahan hati. Tapi siapa kita? Nah, oleh karena itu dalam perubahan ini saya melihat syukur Tuhan. Sampai umur begini engkau masih memakaiku, sehingga saya mesti ada ucapan syukur senantiasa. Ini cara berpikir di mata Tuhan, kita punya ucapan syukur. Saya menyingkat dalam 4B sekarang. Saya pakai 4, biasanya 3, 4. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 plus Injil Tuhan. Yaitu apa? 4B. B pertama, bersukacitalah senantiasa. B kedua, tetaplah berdoa. B ketiga, bersyukur dalam segala hal. B keempat, berbagi. Yesus kan berkata, waktu nanti akhir zaman buat kita, dia kasih bocoran. Bocorannya apa? Yaitu berbagi. Yaitu apa? Layanilah orang-orang kecil. Waktu kita melayani orang kecil, disitulah kita sudah melayani Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu, mental duniawi, mental kerajaan Allah beda. Mari kita pilih mental kedua, mental kerajaan Allah. Yaitu semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Kita mau apa? Yaitu lakukan kehendak Bapa di surga. Jadi Yesus sudah mengambil rupa seorang hamba, pelayan. Ingat, bukan kehendak kita sendiri. Karena dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia tidak disukai Tuhan. Permusuhan dengan Allah. Kita pilih bagaimana bersahabat dengan kerajaan Allah. Mau lakukan kehendak Bapa di surga. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau ingatkan kami untuk terus melayani Engkau dengan sukacita, dengan bersyukur, tidak mencari pangkat, tidak mencari puji-pujian, tidak mencari kemegahan duniawi, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong Tuhan, tanamkan senantiasa dalam hati kami bahwa semua ini milik-Mu dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa. Yes.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yvonne dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.